Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li talabi syifa wa li daf'il bala ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'i ahli turuki khususan Imam Rabbani Gauthil Adum Qutbil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abil Ghaffar wa Sayyidi Syekh Tolha Kalisa Pusirbon wa Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadrati syaikhina al-mukarram wa murabbi ruhina sahibul wafatajul arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qaufin ila qaufin min waladi adam ila yaumil qiyamati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tadfa'u anna sikhra wal a'da wa tusallimuna biha min jamil amrad wal ghala wal bala wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghadirkan hamba-hambanya yang mulia di tempat yang terindah ini, tempat yang barokah, tempat di mana kita sama-sama menyatukan kolbu kita, bersujud kita, ruku kita, mengasah kerinduan dan cinta kita kepada yang menciptakan kita, yakni adalah Allah Azza wa Jalla. Setiap orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka
yang senantiasa diposisikan oleh Allah di dalam posisi yang terbaik, yakni adalah ketaatan. Setiap kali kita bernapas, napas ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nafas yang terbaik adalah ketika nafas kita dibarengi dengan zikrullah, ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati orang yang beriman itu senantiasa terkondisikan di dalam kondisi yang terbaik, yakni adalah ingatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa konsius, terjaga kestabilan jiwanya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah kakinya, kedipan matanya, kemudian juga pendengaran telinganya, bahkan bisikan hati yang tersembunyinya selalu terbimbing dengan zikrullah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Al-Imam Alawil Haddad ya di dalam kitab Risalatul Muawanahnya, wa alaika bi muraqabatillahi taala biharokatika wa sakanatika, hendaknya engkau senantiasa muraqabah ilmul amdi bittila'i rabbi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap gerak-gerik langkah kita. Makanya sebagian daripada penjelasan guru kami yang mulia yakni adalah wa. Jadi kalau kita mengingat sudah masuk ke bulan Sofar, Sofar itu kan hurufnya 3. Yang pertama adalah sod, maksudnya adalah apa? Sofaul qalbi. Salah satu kunci kebahagiaan hidup itu adalah bersihnya jiwa, bersihnya hati kita dari karat-karat dosa yang akan menghalangi cahaya hidayah Allah yang datang ke dalam kolbu kita. Oleh sebab itu orang-orang yang selalu menjaga kesucian hatinya adalah mereka barisan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in thiqalah, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Nah, kalau bapak di rumah ada kaca berdebu, bersihin ya, pakai cairan yang mungkin kita sering semprotin, bersihin. Jadi nanti jelas pandangan mata kita dari dalam keluar kelihatan jelas, karena debu-debunya sudah tidak ada yang nempel lagi, kotoran-kotorannya pun sudah dibersihkan. Begitupun ketika hati kita kotor, maka mesti dibersihkan, dan pembersih hati itu adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun jangan lupa bahwa ternyata banyak hal-hal atau perkara-perkara yang bisa mengotori jiwa kita, yang bisa mengotori hati kita. Di antaranya adalah debu-debu ya, hawa nafsu amarah yang senantiasa mengotori jiwa seorang hamba Allah, sehingga terhalangnya cahaya kemuliaan yang datang kepada dirinya dengan debu-debu itu tadi. Maka oleh sebab itu ya, kita diajarkan di dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah untuk senantiasa mudawamatul dzikr, untuk senantiasa dawam di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dawam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan zikir jahar, kita habis salat melaksanakan zikir ya, dan seutama-utamanya zikir kita adalah kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli qauli la ilaha illallah. Ucapan yang terbaik, ucapan yang terhebat, ucapan yang termulia, yakni adalah sebelum aku dan sesudah aku, kata Rasulullah, adalah kalimah la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisan kita kemudian dijaharkan. Ada juga adalah yang kedua zikir khafi, di mana zikir khafi ini ya adalah zikir yang tidak diucapkan, selalu ada di dalam kolbu kita, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita pergi, dan dalam kondisi seperti apapun, tidak pernah mengenal ruang dan waktu ya, dengan siapa saja, di mana saja, itu harus selalu ada.
itu selalu hidup, sehingga kemana aja kita melangkah, nah pengendali jiwa kita itu ada. Hanya di bulan ini gambaran sofaul qalbi, bagaimana hati ini harus selalu ya dibersihkan oleh kalimah-kalimah zikrullah, ya oleh zikir ini, sehingga kesucian jiwa seorang hamba Allah itu mendatangkan kemuliaan. Kita zikirkan diatur nih ya bacaannya, kita diatur waktunya juga. Namun kalau untuk zikir hobi ini tidak mengenal ruang dan waktu, di mana saja kita harus selalu ingat kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan orang yang masuk ke kamar mandi terpeleset kemudian jatuh, ya di situ datang ajalnya. Makanya kita harus menjadi hamba Allah yang selalu siap ya memenuhi panggilan Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Perjalanan kita ini masih jauh, jadi adalah perjalanan yang akan kita tempuh. Kita akan memasuki pintu yang namanya pintu kematian. Yabna Adam al-mautu babun kulun nasi dakhiluhu. Wahai anak Adam, kematian ini ibarat pintu. Kalau kita mau masuk ke rumah ya pasti akan lewat ke pintu itu. Ini adalah gambaran tentang kepastian bahwa kita akan kembali kepada Allah. Entah esok atau lusa kita kembali kepada Allah. Dalam kondisi seperti apa kita harus kembali kepada Allah? Dalam kondisi yang terbaik, yaitu ada kondisi di saat kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatnya diri kita kepada Allah ini akan menjadi sarana yang terbaik untuk seluruh anggota tubuh kita takut terhadap segala sesuatu yang bisa mencelakakan kita, baik dunia maupun akhirat. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi setiap pendengaran kita, pandangan mata kita, kemudian juga bisikan hati kita, itu nanti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehati-hatian yang sangat luar biasa bagi para ahli dzikir ini, hidupnya selalu disertai dengan kehati-hatian. Maksudnya hati-hati di saat memandang, hati-hati di saat mendengar, bahkan di saat berpikir pun orang lain kan nggak tahu ya kita seperti apa, pikiran kita seperti apa, itu harus dijaga karena Allah ya senantiasa mengawasi kita. Allah ya senantiasa memberikan waktu kepada kita itu untuk beramal yang terbaik. Di antara amalan yang terbaik untuk membersihkan hati kita itu ada dengan zikrullah, sehingga didawamkan. Namanya dikir, baca Quran dawam, dikir dawam, menjadi sebuah wirid, pekerjaan yang dilakukan secara kontinuitas. Nah, jadi tidak boleh terputus, terus menerus. Walam analil aurad atharon kathiron pitang wiril korbi wadobtil jawarihi walakin la yadharu wa yata'akkadu illa ingdal mu'adabati wa tikrori. Ini pesan yang dulu yang disampaikan. Sesungguhnya wirid itu ya zikir yang kita lakukan dengan terus menerus, dengan kontinuitas, dawam, istiqomah, bahasanya seperti itu. Itu atharon kathiron pitang wiril qalbi, akan memberikan efek yang positif jadi dalam menyinari hati kita. Kemudian kalau hati ini sudah bersinar, hati ini sudah bercahaya dengan cahaya hidayah Allah, maka wadobtil jawarihi, seluruh anggota tubuh kita akan terjaga daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya awalnya kerusakan di dalam diri, kerusakan di dalam keluarga, kerusakan di kampung kita, kerusakan bahkan di sebuah negara itu, awalnya dari mana? Adalah kotornya jiwa. Awalnya dari mana? Rusaknya hati. Bukan dari kita, tapi karena kekotoran jiwa. Wawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, ya. Kenapa? Ulaika fi dhalalim mubin. Karena mereka dalam kesesatan yang nyata. Ya, orang yang tidak mengingat Allah itu orang sesat sebetulnya. Sehingga apa? Dia tidak bisa lagi melihat mana yang hak, mana yang batil. Makanya kalau kita membaca dalam kitab Sulamut Taufik bab tentang syarat kabulnya sholat, dulu pernah kita beberapa kali disampaikan,
supaya solat ini membawa kebahagiaan yang abadi ketika kita hidup, ya di dunia kita bahagia, apalagi nanti ketika di akhirat. Salah satunya syarat diterima solat ini adalah makanan, minuman, pakaian, tempat kita solat mesti dari yang halal. Kenapa kata Imam Sahal, malam yakun mat'amahu min halalin lam yukshab an qalbihi hijabun wa tasarru'at ilaihil uqubah. Barang siapa yang tidak, makanannya ini bukan barang halal gitu, dia makan bukan barang halal, subhat, dia apalagi berani sampai nyelonong kepada yang haram, lam yukshab an qalbihi hijabun, tidak akan dibuka penutup daripada kolbunya, jadi ketutupin. Mau datang cahaya teh membias, ya bukannya masuk ke dalam kolbu kita, datang cahaya hidayah dari Allah. Kita selalu berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinari kolbu kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau terangi bumi ini dengan cahaya mataharimu, kan gitu ya. Jadi kan kalau sudah datang cahaya, waduh, terbukalah yang namanya awan yang menghalangi itu, datang cahaya menyingkap, datang cahaya menjadi terang. Nah, tapi ketika penuh dengan kegelapan, model kita mau hujan kan awan hitam ya Pak ya, jadi cahaya matahari tertutup, kemudian gelap. Nah, ini jadi gelap. Begitupun hati kita, kejelekan, keburukan itu akan menutup mata batin kita. Makanya kehati-hatian para ulama tasawuf ya, digambarkan oleh Al-Imam Al-Ahdari di dalam kitab Johar Maknunnya, kahabadat tariqatu sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana hebatnya para ulama tasawuf ya di dalam menjaga sikap dan kepribadian yang akan mengangkat tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu berjalan kemana penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kemuliaan, selalu menjaga konsistensi hati, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan ya, apapun yang kita sentuh, apapun yang kita lihat, tidak pernah lepas daripada ya asma Allah, daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contohlah ketika kita wudu ya, nah kita kan mengumpamakan supaya kita lebih mendalami lagi ini bab toharoh di dalam bab wudu. Makanya kalau para ahli tasawuf ini kehati-hatiannya sangat tinggi Pak. Jadi bukan kalau mengerjakan sesuatu kita beribadah nih, bukan hanya yang fardunya saja, yang sunatnya itu dijaga betul-betul dijaga. Dalam kitab Kifayatul Akhyar itu ada 10 sunnah wudu, diantaranya kita kumur-kumur ya, madmadoh, kita baca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah pertolongan. Jadi antara pertolongan Allah yang nyata kepada lisan seorang hamba Allah, pekerjaan mulutnya itu hanya zikir dan bersyukur, senantiasa berzikir dan bersyukur, sehingga kebahagiaan itu datang ke dalam jiwanya dalam kondisi sesulit apapun ya, dalam kondisi mungkin menurut orang lain waduh ini kok orang begini, tapi dia tetap bahagia. Kenapa? Karena lisannya itu selalu berzikir dan bersyukur. Mulut kita bersih dengan air, kolbu kita pun bersih dengan rahasia doa yang kita baca ya. Kita waktu membasuh kedua belah telapak tangan, kita baca doa Allahumma fajyadaya mima'asika kulliha. Ya Allah, berikanlah penjagaan kepada kedua belah telapak tangan ini, jangan sampai merusaklah ya, merusak masa depan. Jadi kalau kita melakukan maksiat berarti masa depan kita rusak. Jaga tangan ini, jangan sampai mengambil hak orang lain. Jaga mulut hamba, jangan sampai berbicara mencelakakan orang lain, ghibah, namimah, fitnah. Ini kan adalah pekerjaan-pekerjaan anggota badan yang bisa mengotori jiwa kita. Mulut lewat tenggorokan kita nih, makanan, minuman lewat tenggorokan kita. Seandainya saja yang masuk itu ada perkara yang subhat, apalagi perkara yang haram, maka itu akan memberikan efek negatif, yaitu padamnya cahaya kemuliaan.
sehingga kehati-hatian dalam makan. Subhanallah, kalau kita belajar ya sejarah bagaimana para ahli thariqah ya menjaga kesucian hati dengan begitu hati-hati di dalam bab makanan. Ya kami merasakan ya ketika ikut ya bergabung dengan sahabat-sahabat kami saum ya di Abu Yamun Fasir itu di Banten itu di Padarincang. Ya Allah, kami lihat beliau bagaimana menjaga murid-muridnya yang mulia dari perkara-perkara yang subhat apalagi yang haram. Ya di sana saum makanan pun halalan, mesti betul-betul kehalalannya diperhatikan, dari mana makanan itu proses makanan masuk ke mulut kita ya betul-betul diperhatikan, karena ini akan mengubah jiwa seseorang. Garbage in garbage out dalam istilah informatika. Kalau ada masuk perkara yang kotor, sampah, maka nanti keluarnya sampah lagi. Nah kalau kita setiap hari Pak, kita bayangkan kita asah lisan kita dengan Al-Quran, dengan sholawat, dengan berzikir ya, banyak zikir, istighfar kita, tasbih kita, baca tahmid kita. Subhanallah, salah satunya yang di sini harus kita syukuri setiap kita mau menjalankan sholat subuh, kita baca doa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Wah luar biasa itu Pak. Kalau kita istiqomah terasa betul, kita resapi betul ya dengan bacaan-bacaan yang kita baca dengan lisan kita itu seharusnya memang tembus ke dalam kolbu ya kan, jasad, kolbu, fuad, siri. Nah dari jasad itu turunkan ya ke dalam kolbu kita, ke kedalamannya lagi ke fuad, nanti ada kedalaman lagi siri, alam sir kita, yang paling rahasia, yang paling sekret ya, lintasan-lintasan kolbu kita pun diisi dengan asma Allah, diisi dengan zikrullah, sehingga mendatangkan sofaul kolbi. Nah kesucian hati setelah itu meningkat. Fa-nya apa? Fanaun nafsi, peleburan jiwa. Jadi ketika seorang hamba Allah yang mulia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan yang terbaik, jenis fardunya yang sunatnya juga terbaik, sholat. Ini kan sholat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar, di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nawawiyah ya, Syekh Said Al-Hashimi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, sholat ini miftahu kulli khair, pembuka segala kebaikan. Katakan pasti kita berpikir ingin sesuatu yang baik, maka kalau kita ingin mengawali segala sesuatu kebaikan, sholatlah. Bayangkan, jangankan yang istiqomah sholat malam, sholat sunatnya, kita menjaga sholat isya, kemudian nanti kita juga jaga sholat subuh dengan berjamaah, kan disebutkan pakod koma, maka dia sungguh telah seperti orang yang berdiri ya sepanjang malam menghadap Allah. Apalagi kalau ditambahkan dengan sholat tahajudnya ya, ada nanti sholat tasbihnya, sholat witirnya ya, kemudian hajatnya dan lain sebagainya. Subhanallah, ini kan sebuah pengkondisian jiwa. Bagaimana ketika siang hari itu datang kita beraktivitas, kita ini sudah punya amunisi. Makanya kan khotib selalu mewasiatkan kepada kita ya, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Nah ini peleburan jiwa, dari mulai kita takbiratul ihram sudah mampu mengkondisikan tubuh dengan sempurna. Model kan kita mau subuh, kita persiapan dulu Pak. Wah mau subuh, kita mau sholat subuh itu persiapan dulu, dari qobliyahnya. Kalau bisa musim-musim begini tidak hanya qobliyah subuh, tambah lagi 2 rakaat sholi sunata lidaf'il bala rakaataini lillahi ta'ala, supaya kita dijauhkan dari berbagai macam bala, bencana, musibah, wabah, fitnah. Karena as-sholat inda lugot doa, sholat secara etimologis itu adalah doa. Jadi kita nih harus banyak berdoa ya sama Allah. Nah itu doa terbaik kita dalam sholat. Rakaat pertama kita baca al-insyirah, rakaat kedua kita baca al-fil. Nah ini salah satu yang diijazahkan oleh para guru kami yang mulia. Nah supaya kita dijauhkan, dihindarkan, mengkondisikan
jiwa kita. Setelah itu kita baca zikir tadi yang dipimpin ya oleh guru kita, subhanallah bihamdihi, subhanallahadzim, astagfirullah. Jadi di saat mau menghadap zat yang maha agung, yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lembah dan sawah, yang menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam bentuk yang sempurna, seperti kita akan menghadap raja di raja, kita akan menghadap kekasih sejati. Bapak kalau mau kita ketemuan sama seseorang yang kita sayangi, kan ada persiapan ya, dimana ketemuannya sana di bawah pohon pisang mungkin begitu ya, janjian udah disiapin, cemilannya disiapkan, segala disiapkan, baju yang terbaik, pakai wewangian, walaupun di atas kuburan ketemunya nggak masalah ya. Jadi pengkondisian dulu. Jadi kita mau perang itu istilahnya kalau Mike Tyson sama Holyfield begitu ya, ketika mau berantem itu dulu, ingatlah ini waktu-waktu SD saya favorit itu kalau melihat Mike Tyson, sekali tonyok orang langsung tuh ya, jadi nggak pakai lama, jekuk langsung dia. Tapi karena kondisi satu saat kondisi mental itu tidak kuat, akhirnya nggak sabar mau menjatuhkan, agak kuat ngigit kuping melanggar aturan kan gitu ya. Manusia tuh model begitu. Ketika kita menghadapi hidup ini nggak sabar Pak, hawa nafsu yang ada di dalam jiwa mendesak dia, menipu dia, setan juga memperdaya dia, iblis memprovokasi dia, sehingga nggak sabar menghadapi kehidupan ini. Pengen cepat kaya, hak orang lain diambil, melakukan zolim kepada orang lain, berani dia melakukan kejahatan, baik mungkin secara pribadi atau mungkin secara struktural, secara masif melakukan kejahatan itu, menipu, fitnah dan lain sebagainya. Tidak sabar, nggak sabar ya, jiwanya berontak sehingga lepas kendali. Makanya zikir ini kan pengendali Pak. Ketika kita lepas, ingatkan lagi, ya Allah hamba maafkan, ya Allah ampuni hamba, ya Allah. Begitu maha pengasih penyayangnya Allah. Allah selalu menyediakan waktu kepada kita untuk bertobat, waktu untuk bermesraan ya. Jadi sepertiga malam ini adalah waktu untuk bermesraan. Makanya kata Imam Alawil Haddad, annahu yakbahu min tolibil akhirati alla yakuna qiyamum bilaili. Sesungguhnya jelek sia, kalau bahasa kita mah jelek sekali orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, mengharapkan indahnya sorga dalam benak dia, dia ingin mendapatkan bagaimana indahnya sorga, tapi tidak pernah mau sholat di sepertiga malam. Enggak, orang jelek itu. Padahal dia pun menjaga sholat fardu. Kenapa dikatakan jelek? Kalau orang membahasakan bahasa cinta, dia tidak hanya memenuhi yang primer saja, dia tidak hanya menjaga yang pokoknya saja, namun mereka pun akan menjaga yang sunnah itu seolah menjadi sebuah kewajiban ya, seolah menjadi sebuah kewajiban. Yang namanya rawatib pasti dikerjakan. Korupsi waktu itu bukan hanya kita mungkin telat dalam satu acara, tapi ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti, kita korupsi waktu. Ada kesempatan untuk qobliyah nggak mau, ada kesempatan untuk ba'diyah ya, ini rawatib karotibatin, sholat yang nempel dengan sholat fardu, ya kita jaga. Karena itu pagar Pak, Bapak punya rumah mesti dipagar, lebih terjaga. Kebun pun demikian, kalau nggak dipagar nanti hewan orang nyelonong, kambing orang nyelonong ke situ makan rumput kita. Begitupun kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga batiniah kita dengan yang sunnah, maka biasanya mudah jebol Pak ya, mudah jebol. Yang fardunya pun nanti akan rusak. Makanya kita jaga. Model kita punya intan berlian Pak, pasti ditempatkan dalam satu tempat yang aman ya, dikasih tempat yang paling baik, ditempatkan di tempat yang terbaik, orang-orang yang menjaganya juga orang yang terbaik. Kita punya berlian misalkan segede gini, pasti kita akan jaga habis-habisan. Nah ini kolbu kita ini Pak, berlian kita, kalau saja kotor, kalau saja pecah, kalau saja rusak, itu akan menyebabkan kecelakaan ya, celaka di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat, kecelakaan abadi. Makanya ayo
di saat kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimensi yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam solat itu adalah khusyuknya kita. Ya, makanya salah satu juga daripada syarat qabul solat itu wa ayahduru qalbahu, mampunya kita menghadirkan hati. Tuh ya, kita berbicara dengan orang yang kita sayangi, berhadapan dengan kita, tapi kita tengok kanan kiri, tidak fokus. Katanya enggak fokus mau ngomong teh. Begitupun kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita baca doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya solat hamba, sesungguhnya ibadah hamba, ya, hidup dan mati hamba hanyalah milikmu. Ini adalah bentuk kalimat doa yang isinya penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Jangankan harta, ya, jangankan kita tenaga, jangankan raga kita, nyawa saja, ya, kita menghadirkan kesadaran yang optimal. Coba kalau kita resapi kalimat itu, kan boro-boro duit 1 juta 2 juta, 1 miliar saja bisa digunakan di jalan Allah. Kenapa? Jangankan harta, jiwa kita aja milik Allah. Kalau saja kita resapi kalimat itu, ya, di dalam doa pembuka, kita mau, seperti kan orang ketika mau sholat ini, kita ini akan bermesraan lah, ya. Makanya fanaun nafsi, leburkan dirimu di dalam indahnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan nikmat yang besar, terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ketaatan. Jadi bukan duit saja, kita mah pikirannya oh nikmatnya banyak duit, badan sehat, tapi nikmat yang paling hebat mah adalah Allah selalu memposisikan kita di dalam ketaatan. Jadi selalu minta taat. Orang-orang yang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah-Nya, mereka selalu minta dikuatkan untuk taat kepada Allah, sehingga ketaatan ini sebuah energi yang tidak akan pernah terputus dengan kebahagiaan. Jadi selalu nyambung. Sebetulnya orang tuh makin taat akan makin bahagia manusia. Ya, makanya sholat itu kan menghadirkan ketenangan jiwa. Bagaimana ketika kita menghadap kepada Sang Maha Pengasih, kemudian hati kita kemana-mana. Makanya kata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wassolatul ghafil la tamna'u minal fahsya wal munkar. Ketika kita sholat, bukannya berkontemplasi, kita merasakan kerinduan dan cinta yang mendalam. Boro-boro begitu kita lagi sholat aja nggak ingat diri kita lagi sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai selesai assalamualaikum, jangan tahu rahasia bacaan yang kita baca atau mengerti apa yang kita baca, diri kita aja nggak ingat lagi sholat itu. Tahu-tahu assalamualaikum, subhanallah, kemana emang lagi sholat tadi sudah ke pasar saya belanja, ya, mengembara gitu, padahal kita menghadap Allah. Nah, berarti bisa kita rasakan lah. Sehingga kata Imam Ghazali, sholat model begini ini nih, la tamna'u minal fahsya wal munkar, itu sangat sulit sekali, ya, untuk menjauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Bisa saja ya sholat tapi maksiat juga jalan. Makanya subhanallah, para ulama tasawuf selalu mengajarkan kita di dalam setiap beramal itu harus selalu ada yang namanya dimensi rasa. Kenapa kita ibadah ini hampa? Karena tidak adanya keterikatan rasa. Karena kalau kita makan juga kan rasa jiwa ini Pak yang membuat makanan itu nikmat. Contoh Bapak dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, kemudian kita makan, dikondisikan lagi, ya, makannya di pinggir sawah, kita nikmat sekali kondisi itu. Tapi ketika kita mungkin makan makanan yang disodorkan itu walaupun enak, tapi cara menyodorkannya mungkin nggak bagus, itu bisa menghilangkan rasa. Makanya Bapak Ibu yang mulia, ketika putra putri kita makan dengan kita, jangan, mohon maaf, ini
Ini sederhana tapi mungkin jadi ilmu ya. Ustadz dulu sering diajak makan sama nenek kakek karena kan deket rumahnya di situ ya. Bagaimana orang tua ini mengkondisikan kita di saat mau makan, dari mulai mungkin bagus katanya wudhu dulu, diajak berdoa, kemudian kita merasakan bahwa ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat makan itu tidak ada pembicaraan yang mengganggu jiwa kita. Ini mah anak makan kan diomelin, suami makan diomelin, kalau di sini nggak ada ya. Tak terasa apa makanan itu, enak aja makan ya katanya, capek-capek ini masak, wah itu rasanya hilang Pak, hilang rasanya itu. Jadi jangan menghilangkan rasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ada di hadapan kita. Orang makan jangan diganggu. Yang kedua, orang yang tidur pada waktunya pun jangan diganggu, jangan. Jadi dua kenikmatan ini luar biasa ya. Kita anak makan dikasih makan diomelin ya, kita ada orang makan ngomel aja hilang rasanya. Coba aja kasih sate disodorinya pakai kaki langsung hilang rasa. Tah saya kayak nggak pernah makan nih sate teh ya, makan ini Bu, kata suaminya, mungkin dilemparin ke muka. Kenapa? Itulah kehilangan keterikatan rasa. Makanya ayo kita belajar ya, fanaun nafs. Bagaimana ketika kita berdoa rasa itu ada, nikmati rasa itu, karena yang memberikan rasa kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus betul-betul merasakan bahwa ini yang kita makan ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian rohnya ada riyadotun nafs. Jadi supaya dua-dua ini dapat, kita harus sering melatih jiwa kita dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tadi juga zikir akan mendatangkan rasa yang amat sangat dahsyat kalau zikir itu istiqomah. Kami diajarkan misalkan tiap habis sholat ya baca bismillahnya, setelah selesai berdoa semua minimal 11, karena itu kalau diulang-ulang itulah yang akan menimbulkan rasa. Diulang-ulang terus, sekali belum kerasa, dua kali belum juga, tiga kali mungkin mulai ada, 4 kali, 5 kali, nah itu jadi harus terus diulang-ulang. Makanya tadi juga la yadharu wa yata'akkadu illa indal muadobati wa tikrori, tidak akan dohir dan tidak akan nyata kalau itu tidak istiqomah, dibolak-balik terus. Baca Quran sekali belum nyangkut, 2 kali 3 kali nanti nyangkut ya. Minimal tahulah kalau kita sholat, minimal tahu apa yang dibaca dalam sholat itu batas minimal tahu, apalagi sampai kita menjiwai, kan luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit yang bisa disampaikan, dan ini menjadi bekal kepada kita bahwa di antara yang bisa mendatangkan kebahagiaan setelah kita beribadah, ingat dalam ibadah itu jangan kehilangan rasa, karena kita jangan termasuk orang-orang yang disebut pasukan mati rasa. Mau ini tidak punya perasaan sih kamu, kan itu jelek ya. Kata malaikat, kamu teh nggak punya perasaan, menghadap Allah hati kamu kemana-mana, dasar sih pasukan tidak punya rasa. Jadi pasukan mati rasa ini orang-orang yang kebal ya daripada melihat kebaikan, dan mereka selalu tenang ya ketika mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pasukan mati rasa, namun kita ada pasukan-pasukan yang mampu merasakan setiap ya hembusan nafas ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma khususun kita sama-sama doakan para ahli keluarga besar Masjid Al-Munawwarah ya, seluruh pengurus, seluruh jemaah selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkan rezekinya, harta yang menempel di masjid ini ya, kemudian guru-guru kita yang mulia, kemudian para jemaah berkolaborasi di dalam membina umat ya di masjid yang barokah ini. Insyaallah semoga senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah di dalam ketaatan, dan para donatur kita juga yang senantiasa mensupport imaroh
idaroh, riayahnya selalu mendapatkan kekuatan ya untuk menjalankan amanah dan senantiasa membawa pencerahan untuk umat supaya umat ini lebih baik lagi, mampu ini menjadi sarana. Masjid Al-Munawwarah harus mampu menjadi sarana pendekatan diri umat kepada Allah. Maksudnya siapapun yang masuk ke masjid ini harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya kita sholat di sini, bahagianya kita, kebersamaan kita, inilah yang akan memunculkan sebuah energi perubahan. Kita ingin sukses tidak mau sendiri, tapi kita pun ingin sukses secara berjamaah. Insya Allah adalah orang yang senantiasa saling mengingatkan. Kita doakan ya hamba-hamba Allah yang meneteskan keringat, meneteskan air mata, mengeluarkan hartanya untuk pembangunan ya sarana prasarana masjid ini, semoga oleh Allah dimudahkan rizkinya ya, dijauhkan dari bala bencana musibah dan wabahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, ya Allah. La ilaha illallah, ya Rahman. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin. Ampuni dosa kami ya Allah, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, saudara-saudara kami dimanapun berada ya Allah. Ampunkan segala kehilapannya, ampunkan segala dosa-dosanya, ampunkan segala kelalaian dalam jiwanya ya Allah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Kau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba-Mu ini adalah hamba yang dolim ya Allah. Maafkan kami, ampunkan kami ya Allah atas segala kedoliman kami di saat kami beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami berada di tempat hamba-hambamu ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka
minadh dhalimin. Hasbunallah. Cukuplah bagi kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya pelindung kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya penolong kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, jangan Engkau biarkan di dalam kesesatan, jangan Engkau biarkan dalam kelemahan, jangan Engkau biarkan dalam kelalaian ya Allah. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah ya Rabbana, begitu dolimnya hamba kepadamu ya Allah. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak memaafkan kami, tidak menyayangi kami, maka kami termasuk hamba-Mu yang rugi ya Allah. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, irhamna ya Allah ya Allah ya Rahman, irhamna ya Allah. Sayangi kami, kasihi kami ya Allah. Sayangi kami, kasihi ya Rahman, kasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Latif ya Allah ya Latif. Falam yazal ultuf bina fi man nazal, innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latif ya muyassir kulli asir, yassir lana kulla asir, lianna kulla asir yasirun alaika ya Allah. Wahidat yang maha lembut, wahidat yang maha mulia ya Allah, wahidat yang maha memudahkan segala sesuatu yang susah. Mudahkan kepada kami dengan kelembutan-Mu yang susah itu menjadi mudah ya Allah. Ya Allah ya Latif ya Hafid ya Salam. Jagalah kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari berbagai macam wabah, musibah, fitnah ya Allah. Ya Salam ya Hafid ya Salam ya Hafid ya Salam ya Hafid ya Salam ya Fattah ya Razak. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban bighairi ta'bin wala masyaqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Bukakan pintu rizki yang halal kepada kami ya Allah. Tutuplah perkara yang subhat, terlebih yang haram kepada kami ya Allah. Ya Razak ya Fattah ya Razak ya Nur ya Hadi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Nur Ya Hadi Ya Nur Ya Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma ya'lamu hawaija sailin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum alladzi mala'at 'azamatuhu samawati wal arda. Wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha wa anastahul wujuh wa khada'at lahur riqab wa khasya'atul absar wa ja'alna khasyantu wa taqdir hajatnya ya Allah. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah khud biadi qalat ilati adikni. Ya Sayyidi ya Rasulullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Habibir Rahman Adam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam sholawatullah subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar subhanallah. Ya Allah, segala puji hanyalah milik-Mu ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Agung ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, doa firullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim syaratal mustaqim syaratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa dhuhrina Muhammad. Salim aljallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wahai Allah. Hanya kepadamu kami memuji dan hanya kepadamu kami bersyukur. Di waktu yang mulia ini Engkau pertemukan kami kembali tempat yang terberkah, tempat yang mulia, tempat Engkau turunkan para malaikatmu yang akan menjadi saksi setiap hambamu yang di subuh mulia ini bersujud kepadamu, bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, segala kekhilapan kami, segala kelalaian kami di saat kami beribadah menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jangan Kau tutup cahaya hidayah-Mu ke dalam kolbu kami. Walaupun masih kotor dan banyak dosa-dosa yang belum Kau ampuni ya Allah. Ampunkan segenap dosa-dosa kami, kehilapan kami ya Allah. Jikalau kami salah memandang, jikalau kami salah mendengar, jikalau kami salah melangkah, bahkan salah di saat kami berfikir, maafkan dan ampunkan ya Allah. Sucikan batin kami dalam kemuliaan-Mu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sucikan batin kami dari berbagai macam debu-debu dosa dan karat-karat dosa yang akan menghalangi datangnya hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana Karim, karuniakan kekuatan kepada kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah, untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, sehingga ketaatan ini membawa keberkahan di dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa-dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, sahabat tetangga kami, bahkan mukminin dan mukminat dimanapun berada ya Allah, yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Allahumma ya qadiyal hajat, setelah Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, karuniakan kepada kami kabul ijabah doa. Wa ya kafiyal muhimmat, cukupkan rizki kami dengan rizki yang halal dan barokah. Wa ya dafi'al baliyat, jauhkan dari kami ya Allah bala, bencana, musibah, wabah dan fitnah yang kami rasakan saat ini. Jauhkan ya Allah kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, bahkan bangsa negara yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, semoga Engkau angkat derajat kami kepada derajat termulia takwa di sisimu ya Allah. Wa ya syafiyal amrod, karuniakan kepada kami sehat dohir dan batin kami, agar kami mampu mengoptimalkan seluruh kemampuan kami hanya untuk berbakti kepadamu ya Allah di sisa-sisa hidup kami ini ya Rahman. Karena kami tidak tahu entah esok atau lusa kami menghadapmu ya Allah, namun doa yang senantiasa ada di lisan hamba, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Seburuk apapun masa lalu kami, sejelek apapun perilaku kami ya Allah, sebuah harapan yang tidak akan pernah padam di dalam jiwa hamba ya Allah. Berikan akhir hayat kami adalah akhir hayat yang terindah. Allahumma ja'al akhir kalamina idzan tihali ajalina qauli la ilaha illallah. Kami mampu menghiasi lisan kami dengan kalimah thayyibah, dan kami mampu menjiwai kalimah itu seiring dengan keluarnya ruh dari tubuh kami dengan asma-Mu yang agung ya Allah. Allahumma ya mujibah da'wat, takdirkan satu saat kepada kami ya Allah tercapainya cita-cita kami yang mulia, yakni mendapatkan keberkahan kemuliaan dalam ketaatan. Allahumma ya arhamar rahimin, dan tanamkan dan lubuk kolbu kami untuk senantiasa berbagi kasih sayang kepada setiap insan, kepada setiap hamba-Mu ya Rahman, dengan kasih sayang-Mu. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf
atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jalna.